Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Sahabat. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang kisah Sufi yang ditanya oleh seseorang yang awam tentang keberadaan Tuhan. Untuk lebih jelasnya simak kisahnya berikut ini. Pada suatu hari, hiduplah seorang tua renta yang dianggap gila oleh orang-orang sekampungnya. Sebut saja namanya Sanja. Sanja memang gila di depan orang banyak, namun tidak bagi Adit. Adit, pemuda kampung di desa tersebut. Bagi Adit, Sanja tidak hanya spesial, tapi dia juga memiliki keistimewaan tersendiri. Singkat cerita, pada hari Rabu, Adit ikut mengaji di majelis taklim pengajian sore yang rutin diadakan di kampung tersebut. Dan Adit pun merasa terheranan, kebingungan, gusar, gundah gulana dengan pernyataan salah satu ustadz penceramahnya. Ustadz itu sedang menjelaskan tentang syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, sehingga terbesit dalam pikiran Adit. Syahadat itu menyaksikan Allah dan Rasulnya. Lalu Adit pun bertanya kepada dirinya sendiri, kapan aku menyaksikan Allah? Setelah bertanya kepada dirinya sendiri, Adit teringat Sanja, kakek tua yang renta yang dianggap gila oleh orang-orang kampungnya. Lalu selepas sholat isya, Adit tidak langsung pulang menuju rumahnya. Adit berkeliling kampung untuk mencari Sanja. Setelah menyusuri tiap sudut kampung, akhirnya Adit menemukan Sanja yang sedang duduk di tepian sungai. Sanja yang sedang melihat ikan kecil melompat dari dalam air, tiba-tiba terkaget ketika pundaknya ditepuk oleh Adit. Sontak, Sanja pun kaget dan segera memalingkan muka kepada Adit. "Oh, di sini kamu rupanya," ucap Adit kepada Sanja. "Lah, emang aku punya rumah," kata Sanja. "Saya cari dari tadi, sampai saya cari ke perbatasan desa, ternyata kamu sedang di tepian sungai. Sedang apa kamu di sini?" ucap Adit kepada Sanja. "Aku ini orang gila loh. Kenapa kamu mencariku dan langsung bertanya seperti itu?" "Ya, cuma nanya aja, San," kata Adit. "Kenapa wajahmu seperti kebingungan? Kamu hendak bertanya, aku ini orang gila. Kenapa kamu masih bertanya kepada orang gila seperti aku?" "Hish, bukan seperti itu, San. Orang-orang kampung yang menganggap kamu gila. Saya tidak begitu. Kamu itu spesial di mata saya." "Aneh kamu, Dit. Sejak kapan orang gila dianggap spesial?" Sudahlah. Tidak akan ada habisnya sampai subuh kalau terus dibahas," kata Adit sambil memotong ucapan Sanja tersebut. "Begini, San. Saya tadi sore di pengajian mendengar penjelasan Ustadz. Masih tidak paham tentang menyaksikan Allah, tentang syahadat. Sebenarnya Allah itu di mana?" "Serius ini, San, aku sedang tidak bercanda," ucap Adit kepada Sanja yang menertawakan pertanyaannya. "Lah, aku juga sedang serius menertawakan lawakanmu. Hehehe. Kamu lihat ikan kecil yang melompat dari air tersebut?" ucap Sanja sambil menunjuk kepada sungai tersebut. "Iya, San, aku melihatnya. Banyak sekali yang melompat dari sungai tersebut," ungkap Adit. "Kamu itu seperti ikan di sana. Andai ikan itu bisa berbicara, ikan itu akan bertanya, 'Di mana air? Di mana air? Di mana air?' Padahal mereka sedang berada dalam air, tapi mereka tidak bisa merasakannya," ungkap Sanja kepada Adit. "Kok lucu sih? Ikan itu bertanya di mana air, padahal kan dia sedang berada di dalam air," ungkap Adit sambil cengengesan. "Iya, sama lucunya dengan dirimu, Dit, yang selalu bertanya Allah itu di mana. Padahal Allah itu meliputi setiap saat lebih dari denyutan nadi yang paling halus yang pernah kamu dengar atau rasakan. Persoalannya bagaimana akan mengenal Allah, sementara sholatmu hanya sebatas gerakan lahiriah, sedekahmu masih kau tulis dalam bukumu, puasamu hanya sebatas menahan lapar dan haus," ucap Sanja.
Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, ucap Adit membalas perkataan Sanja tersebut sambil tangannya mengelus dada. Hehehe, lain kali jangan bertanya lagi kepadaku ya. Aku mau mancing ikan dulu di sini. Mancing ikan pakai apa? Di mana mancing ikan pakai kali, San? Kail pancingmu mana? Ungkap Adit keheranan. Itu kan anggapanmu. Anggapan orang itu banyak, Dit. Lalu Adit pun pergi setelah merasa bahwa jawabannya sudah ditemukan, bahwasannya Allah itu ada dan akan selalu mengiringi di setiap langkah kita. Bahkan sang sufi tersebut memberikan suatu gambaran bahwa seperti itulah kita, ikan yang berada di dalam air yang melompat dari air tersebut. Dan pada akhirnya Adit meninggalkan Sanja yang mancing menggunakan sarung yang dililitkan pada sebatang ranting. Memang aneh si Sanja ini, kata Adit. Mungkin cukup sekian pembahasan kisah Supi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa share, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar audio ini, siapapun yang melihat audio ini bisa menjadikan amal jariah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.